Halo Kak Deni Pranata, Halo, dipanggilnya apa nih Kak Deni atau Pranata nih? Dini aja. Oke Kak Deni, cerita awal kakak bisa pindah dari Medan ke Pekanbaru itu gimana tuh ceritanya? Awalnya itu Kakak pindah, ngomong-ngomong nih ngambil kuliah malam ya non reguler. iya malam. Nah alasan ngambil kuliah malam itu apa ya Kak? Apakah siangnya kerja atau gimana? Menunggu kabar juga. Saya kan mengikuti kontes audisi yang akan diselenggarakan di televisi gitu kan. Jadi Iya. menunggu kabar, sembari menunggu kabar saya latihan-latihan gitu. Menunggu kabar juga dari mereka gitu kan. Alasan saya untuk mengambil jurusan manajemen ini karena sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di ruang podcast Mahaputra. Baiklah, pada podcast kali ini kita tuh kedatangan narasumber yang merupakan mahasiswa dari STIE Mahaputra yang berasal dari Medan. Nah, jadi pada podcast kali ini kita bakal berbincang-bincang nih apa alasan dari narasumber ini mengapa bisa kuliah di Pekanbaru dan segala macamnya. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Deni Pranata. Nih. Halo, Kak Deni Pranata. halo, Dipanggilnya apa nih, Kak Deni atau Pranata nih? Dini aja. Oke, Kak Deni. Baiklah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat? Udah makan? Pastinya udah. Udah. Nih kegiatannya apa nih di luar kampus? Ada kegiatan lain? Rencana kuliah sambil kerja sih. Oh, oke. Nih langsung aja kita tanya-tanya ya teman-teman. Kak Deni, kakak bisa nggak menceritakan nih cerita awal kakak bisa pindah dari Medan ke Pekanbaru itu gimana tuh ceritanya? Awalnya itu pindah ke Pekanbaru itu karena orang tua pindah dinas ke sini, ke Pekanbaru. Dari Medan ke Pekanbaru. Jadi ikut orang tua kemari. Oh, jadi ikut orang tua. Jadi sekarang tuh udah emang pure tinggal di Pekanbaru ya, Udah. nggak bolak-balik lagi. Iya. Oke. Nah, kakak cerita awal tahu kampus STIE Mahaputra itu dari mana tuh? Awalnya sih informasinya tuh pertama itu eh ini kan cari informasinya sama orang tua nih. Jadi keliling-keliling lah dulu di kota Pekanbaru gitu kan, nyari universitas mana yang bisa kuliah sambil bekerja gitu kan. Jadi sempet juga udah cari-cari berbagai daerah sini gitu kan, dari Pekanbaru gitu kan. Kebetulan pas lewat dari jalan Paus ini, ketemulah STIMA Putra ini. Jadi langsung di situ turun, di situ ambil brosur, terus nggak selang berapa hari baru daftar. Berarti sebelum-sebelumnya emang udah ada niatan buat kuliah dan nyari-nyari kampus juga ya kan? Iya, udah jauh-jauh Oh, hari juga. oke. Ini kan banyak nih kampus yang kakak temui baik itu negeri ataupun swasta. Itu terus kenapa nih kakak bisa berpikiran untuk masuk ke STIE Mahaputra Riau? Tertariknya ke STIE Mahaputra Riau tuh alasannya apa gitu? Kalau menurut kakak sih alasan untuk masuk ke negeri atau swasta tuh sama aja sih sebenarnya. Sekarang tergantung pada eh, diri kita gitu kan. Karena kan kalau menurut kakak sih mau negeri atau swasta itu sebenarnya sama gitu. Karena gini, kalau di negeri atau di zaman sekarang ini ya banyak anak-anak seusia saya atau seusia yang masih muda gitu lah ya kan, yang kuliah baru aja gitu. Dia mandang dari seginya itu dari tempat kuliahnya gitu. Jadi kata kalau dibilang sih harus nyari tempat yang berkualitas gitu atau yang gimana gitu yang lengkap gitu kan. Tapi kalau menurut kakak sih enggak sih, sama aja sih mau yang negeri atau suatu sama, karena kan dari segi sisi lainnya tergantung pada diri kita juga gitu. Kita mampu atau tidak mampunya gitu. Oke, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tadi kan kakak dari Medan nih kan, datang ke Pekanbaru. Ada nggak sih culture shocknya dari semenjak tinggal di Pekanbaru itu apa? Ada nggak gitu? Kayak kaget, wah di Pekanbaru ternyata kayak gini ya, perbedaannya dengan di Medan dulu apa tuh? Oh, ada sih, kayaknya makanan sih. Oh, di Karena makanan. banyak sih yang beda gitu dari Medan ke Pekanbaru, beda lah pokoknya. Apa tuh bedanya? Salah Kayak satunya. soto Medan tuh. Kalau di Nah, sini tuh soto daerah khas Pekanbaru tuh
beda gitu sama di Medan. Kalau di Medan tuh kan warna sotonya tuh kayak pakai kunyit gitu kan, warna kuning. Kalau di situ kayak mie sop dia. Kalau dibilang tuh di Medan tuh mie sop gitu. Jadi Misal. di Pekanbaru tuh dibilang soto kalau nggak salah di sini. Dari segi bahasa juga udah pasti berbeda nih Ya, ya pasti lah cara beda. ngomongnya. Terus baju ini juga kan, baju daerah di Oh sini kalau iya, baju sekolah adatnya. tuh kayaknya ada baju daerahnya gitu ya. Ya, kalau di sini tuh setiap hari Jumat memang kita tuh menggunakan baju Melayu ya. Oh, Oke, kakak ngomong-ngomong nih ngambil kuliah malam ya, non reguler. iya malam. Nah, alasan ngambil kuliah malam itu apa ya kak? Apakah siangnya kerja atau gimana nih? eh Rencana saya sih mau kerja nih, masih rencana tapi memang saya niatnya memang kuliah sambil kerja gitu kan. Dan di kegiatan saya di siang hari itu saya lagi menunggu kabar juga. Saya kan mengikuti kontes audisi yang akan diselenggarakan di televisi gitu kan. Jadi menunggu kabar, sembari menunggu kabar saya latihan-latihan gitu, menunggu kabar juga dari mereka gitu kan. Apalagi kan ini audisinya diperpanjang, jadi agak lama menunggunya gitu. Oh, jadi kalau siang tuh sibuk dengan audisi sembari menunggu apa ya, panggilan kerja ya. Iya, panggilan Terus kerja. malamnya kuliah. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong nih ngambil jurusan apa kak? Manajemen. Akuntansi. Oh, manajemen ya. Alasan ngambil manajemen tuh apa ya kak? Alasan saya untuk mengambil jurusan manajemen ini karena sih menurut saya sih nggak beda sih, akuntansi sama manajemen itu kayaknya hampir sama gitu lah ya. Iya. Dari bidang sisinya sih itu untuk saya sendiri ya memang saya tuh memang pengen aja sih ngambil di manajemen karena kan apalagi di sekarang dunia kerja itu sekarang banyak kali dibutuhkan kayak akuntansi manajemen gitu sekarang. Jadi untuk menambah wawasan gitu atau skill gitu. Apalagi kan ini istilahnya kan apa namanya manajemen ini kan dia Fleksibel. ya fleksibel. Oh, terus selain itu juga ada skill di bidang manajemen gitu. Iya ada. Oke. Baik kak, silakan nih berikan saran dan motivasi buat teman-teman kita baik di kampus maupun yang di luar kampus. Oke, jadi buat teman-teman yang di luar sana atau yang lagi kuliah gitu kan. Jadi saran saya kuliah dengan sungguh-sungguh, belajar karena masa depan kesuksesan gitu ada di tangan kita sendiri, bukan ada di tangan orang lain. Dan setelah itu memperbanyaklah dan mempelajarilah ilmu-ilmu yang memang seharusnya kita butuhkan di suatu saat nanti kita kerja, itu aja sih. Oke, kesimpulannya itu perbanyak relasi, perluas wawasan juga ya kak ya. Iya. Dan juga kesuksesan itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Iya, betul. Oke, kita sudah di penghujung podcast. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Denny yang Iya, udah sama-sama. menyempatkan waktunya buat datang ke sini menjadi narasumber kita pada podcast hari ini. Baiklah teman-teman, demikianlah podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan podcast yang lebih menarik lagi. Saya Dwi Sandra, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.